pada suatu pagi yang cerah di Baghdad. Ketika matahari belum sepenuhnya naik, dan para pedagang masih sibuk membuka lapak, Abu Nawas masih terbaring pulas di depan rumahnya, bukan di dalam rumah, melainkan di depan pintu, karena malam sebelumnya ia lupa membawa kunci dan merasa terlalu malas untuk membangunkan siapapun. Orang-orang yang lewat sudah terbiasa dengan pemandangan itu. "Biarkan saja," kata seorang pedagang roti. "Itu Abu Nawas. Kalau dia bangun pagi, dunia bisa kiamat." Tak lama kemudian, Abu Nawas terbangun karena seekor ayam mematuk kakinya. Ia mengumpat pelan, lalu bangkit sambil menguap panjang. "Pagi-pagi begini sudah ada yang cari ribut," gumamnya. Entah kepada ayam atau kepada hidupnya sendiri. Ia berjalan ke pasar dengan langkah santai, tanpa tujuan jelas. Seperti biasa, bagi Abu Nawas, hidup tak perlu direncanakan terlalu serius. Menurutnya, hidup akan tetap berjalan, mau dipikirkan atau tidak. Sementara itu, jauh di istana yang megah, Raja Baghdad duduk di singgasananya dengan wajah bosan. Segala sesuatu telah ia miliki: kekuasaan, harta, dan pujian. Namun justru karena itulah ia merasa hampa. "Semua orang selalu bilang aku raja yang paling bijaksana," katanya kepada para menterinya. "Tapi tak satu pun berani mengujiku." Para menteri saling pandang. Mereka tahu raja yang sedang bosan adalah raja yang berbahaya. Akhirnya, seorang menteri memberanikan diri bicara. Dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, ia menyebut satu nama: Abu Nawas. "Baginda." Mata raja langsung berbinar. "Ah, si tukang malas itu," katanya sambil tersenyum tipis. "Baik, panggil dia. Aku ingin tahu, apakah kecerdasannya nyata atau hanya omong kosong pasar." Tak lama kemudian, Abu Nawas berdiri di hadapan singgasana dengan pakaian seadanya dan wajah yang masih tampak mengantuk. "Kenapa aku dipanggil sepagi ini?" tanyanya tanpa rasa takut. "Aku belum sempat sarapan." Raja menatapnya tajam. "Aku akan mengujimu," katanya. "Jika kau gagal, kau akan dihukum mati." Abu Nawas mengangguk pelan. "Kalau berhasil, kau bebas dan kaya," jawab raja. Abu tersenyum kecil. "Kalau begitu, silakan mulai. Tapi jangan terlalu mudah. Aku cepat bosan." Pertanyaan demi pertanyaan pun dilontarkan. Raja bertanya tentang hal paling cepat di dunia, tentang hal paling berat dalam hidup. Dan Abu Nawas menjawab semuanya dengan ringan, cerdas, dan seringkali membuat seluruh istana tertawa. Bahkan ketika raja mencoba mempermalukannya, justru sang raja sendiri yang tampak terpojok oleh jawaban-jawaban jujur yang dibungkus candaan. Merasa kalah, raja akhirnya memberi tugas terakhir, yang menurutnya mustahil. "Besok pagi," katanya, "bawakan aku sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak bisa disentuh. Jika gagal, kau mati." Abu Nawas hanya mengangguk, lalu pergi tanpa sepatah kata tambahan. Malam itu, ia tidur nyenyak seperti biasa. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana dengan tangan kosong. Raja tertawa puas. "Kau menyerah?" tanyanya. "Tidak," jawab Abu Nawas tenang. "Aku membawa apa yang Baginda minta." Raja mengerutkan kening. "Mana?" Abu Nawas menatap raja dengan tatapan dalam. "Apa yang Baginda minta tidak terlihat, tidak terdengar,
dan tidak bisa disentuh. Sama seperti keadilan Baginda selama ini. Istana mendadak sunyi. Raja terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak menemukan kata balasan. Abu Nawas melanjutkan. Kali ini tanpa senyum. Orang kecil selalu Baginda uji, tapi Baginda lupa menguji diri sendiri. Setelah itu, Abu Nawas membungkuk ringan, lalu pergi meninggalkan istana. Tanpa membawa emas, tanpa meminta hadiah, ia kembali ke pasar, ke kehidupannya yang sederhana. Sejak hari itu, Raja Baghdad tak pernah lagi menguji kecerdasan rakyatnya. Ia mulai belajar bahwa kekuasaan bukan tentang menjatuhkan orang lain, melainkan tentang menahan diri sendiri. Dan Abu Nawas tetap sama, pemalas, suka bercanda, dan sering tidur di mana saja. Namun, orang-orang tahu, di balik sikapnya yang tampak sembrono, tersembunyi akal yang tajam dan hati yang jujur. Karena terkadang, orang paling bijak bukanlah yang duduk di singgasana, melainkan yang duduk di pinggir jalan, sambil tertawa melihat dunia.